Sebelum lanjut tolong bantu channel kami dengan mengklik tombol subscribe. Bagian 3. Keesokan harinya. Setelah Ye Chen selesai memasak, dia mengendarai motor listriknya dan tiba di gedung kantor grup Kaisar. Dia memarkir motor listriknya di sisi tempat parkir, dan segera setelah dia mengunci leher motornya, sedan Bentley hitam perlahan diparkir di tempat parkir di sisi yang berlawanan. Ye Chen secara tidak sengaja mendongak dan melihat seorang pria dan wanita muda berjalan turun dari mobil. Pria itu mengenakan setelan bermutu tinggi dan sekilas sangat sopan, sementara wanita itu berpakaian dengan jelas, dan meskipun dia agak mencolok, dia adalah kecantikan yang langka. Ye Chen tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Weiwei dan Wang Yunfei di grup kekaisaran, tetapi untuk menghindari masalah, dia bersiap untuk bersembunyi jauh. Tapi tanpa diduga, semakin dia bersembunyi, semakin banyak hal yang tumbuh. Xiao Weiwei yang bermata tajam segera melihatnya dan berteriak keras, "Ya ampun, kakak ipar!" Panggilan kakak ipar Xiao Weiwei sangat baik, tapi Ye Chen tidak bisa menahan sakit kepala setelah mendengarnya. Karena sopan santun, dia harus berhenti dan tersenyum ketika mereka mendekat sebelum dia berkata, "Weiwei, apa yang kamu lakukan di sini?" Xiao Weiwei terkikik, "Aku datang bersama Yunfei untuk mengunjungi Wang Dongsue, wakil ketua grup Kaisar." Setelah mengatakan itu, dia memandang Wang Yunfei dengan wajah memuja dan berkata, "Keluarga Yunfei memiliki banyak kerjasama dengan grup Kaisar Hao, di masa depan Anda tidak hanya dapat membantu keluarga Wang, Anda juga dapat membantu Xiao kami." Ye Chen tidak tahu bahwa keluarga Wang memiliki kerjasama dengan grup Kaisar. Bagaimanapun, grup Kaisar baru saja menjadi miliknya, dan dia belum punya waktu untuk memahaminya. Tapi dia tidak menunjukkannya, dia hanya tersenyum dan berkata, "Tuan Wang memiliki temperamen dan kekuatan yang luar biasa, kalian benar-benar berbakat." Wang Yunfei memandang Ye Chen dengan sinis. "Mengapa kecantikan cantik seperti Xiao Choran menikahi pengecut seperti itu? Jika bukan karena pengecut ini, dia pasti akan mengejar Xiao Choran dengan segala daya, dia tidak akan bertunangan dengan Xiao Weiwei, yang lebih rendah dalam segala hal." Memikirkan hal ini, dengan kesal dia sengaja bertanya, "Untuk apa saudara ipar datang ke grup kekaisaran?" Ye Chen dengan santai berkata, "Saya di sini untuk mencari pekerjaan." "Mencari pekerjaan?" Wang Yunfei mencibir dan berkata, "Kamu pecundang yang tidak bisa berbuat apa-apa, dan kamu ingin datang ke grup kekaisaran untuk mencari pekerjaan?" Ye Chen mengerutkan kening, "Apa hubungannya denganmu jika aku mencari pekerjaan?" Xiao Weiwei menyapa Ye Chen hanya untuk melontarkan hinaan kepadanya, dan ketika dia melihat bahwa Wang Yunfei bahkan telah memulai lebih dulu, dia segera mengejeknya dengan bertanya, "Apakah Yunfei mengatakan sesuatu yang salah? Dalam hal gelar apakah kamu pecundang dengan ijazah S1? Dalam hal kemampuan, apakah sampah sepertimu memiliki prestasi? Sampah sepertimu, bahkan tidak pantas untuk melamar satpam di Imperial Group. Jika kamu tahu diri, kamu lebih pantas memungut sampah di jalan. Setidaknya akan menghasilkan 2 atau 3.000 dolar sebulan." Setelah mengatakan itu, dia melemparkan botol minuman di tangannya ke kaki Ye Chen dan mendengus, "Ini, jangan bilang aku tidak menjagamu, ambil botol bekas ini dan jual untuk mendapatkan uang." Wang Yunfei tersenyum, "Meskipun kamu sampah, tetapi karena kamu seorang kerabat, aku akan membantumu. Kebetulan aku sedikit akrab dengan wakil ketua grup Kaisar. Saya dapat memintanya untuk mengatur pekerjaan pembersihan toilet untuk Anda." Ye Chen tertawa dingin dan berkata, "Pekerjaan apa yang saya cari? Anda tidak perlu mengkhawatirkannya, Anda lebih baik khawatir tentang diri Anda sendiri. Grup Kaisar adalah perusahaan besar, saya percaya mereka tidak akan bekerja dengan sampah berkualitas rendah sepertimu." Wang Yunfei menjadi marah, "Siapa yang kamu sebut sampah?" Ye Chen berkata dengan jijik, "Kamu sampah." Setelah mengatakan itu, tidak repot-repot memperhatikan Wang Yunfei, dia melangkah maju dan berjalan ke gedung grup Kaisar. "Lancang,
Kamu berhenti di sana. Wang Yunfei dengan cepat mengikuti dan menyusul Ye Chen di lift. Dia ingin menghajar Ye Chen, atau setidaknya memberinya 2 tamparan untuk memperlihatkan dia apa yang akan terjadi jika dia menyinggung perasaannya. Tetapi melihat bahwa dia sekarang berada di dalam gedung grup Kaisar, dia khawatir melakukannya di sini akan membuat marah rekannya, jadi dia harus mengabaikan gagasan untuk memberinya pelajaran untuk saat ini. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku akan melepaskanmu untuk hari ini, tetapi lain kali kamu tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu." Ye Chen mendengus dingin, melangkah ke lift dan berkata kepadanya, "Wang Yunfei, apakah kamu pikir kamu hebat? Percayalah, kamu akan segera mengetahui harga kesombongan. Kamu sialan." Wang Yunfei melangkah maju untuk bergegas ke lift. Xiao Weiwei menariknya dan berkata dengan nada tercela, "Yunfei, jangan naik lift yang sama dengan sampah semacam ini, jangan sampai kamu tercium oleh bau busuknya." Yunfei mengangguk, sadar bahwa dia tidak bisa mengacau di sini, jadi dengan dingin dia berkata, "Biarkan kamu pergi, lain kali aku tidak akan melepaskanmu." Ye Chen naik lift langsung ke lantai paling atas tempat kantor ketua berada. Di sisi gedung grup kekaisaran ini, Tang Sihai telah mengaturnya untuknya, dan orang yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengannya adalah seorang wanita bernama Wang Dongsue. Reputasi Wang Dongsue di Jinling sangat besar. Wanita karit paling terkenal di Jinling, tidak hanya cantik, tetapi juga sangat mampu bekerja. Di usia muda dia telah dipromosikan menjadi wakil ketua grup Kaisar. Keberhasilan grup Kaisar hari ini tidak lepas dari kontribusinya. Sekarang, grup Kaisar telah dibeli oleh keluarga Ye. Ketua asli mengundurkan diri, Wang Dongsue tetap tinggal, membantu ketua baru. Begitu dia melihat Ye Chen, Wang Dongsue terkejut, dia tidak menyangka bahwa Tuan Ye yang dibicarakan Tang Sihai masih sangat muda. Sekian untuk bab kali ini, jangan lupa bantu dukung Halidku Channel dengan memberikan 1 kali klik di tombol subscribe. Terima kasih atas bantuannya.